Patan mungkin, wah nih bocah lagi bengong nih, sasaran gitu kan, langsung set masuk mungkin. Saya loncat-loncat gitu bang, setengah sadar setengah enggak sebenarnya. Saya dibilang sadar, saya nggak bisa kontrol badan gitu kan. Ya lagi ngapain juga, saya bisa jalan kaki bisa, kenapa harus loncat kan. Iya gitu kan. Oh, secara logika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Raksa Bumi Channel. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Raksa Bumi. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sudah tidak asing lagi, Abang Henry namanya. Dan Abang Henry ini pernah datang ke studio kami di video yang pertama. Ia menceritakan kisah horornya yang menyeramkan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensubscribe channel kami dan yang selalu mendukung channel Raksa Bumi. Tak lupa untuk yang belum subscribe, silahkan ditunggu subscribe-nya, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Raksa Bumi. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Abang Henry. Selamat malam Bang Henry. Iya, selamat malam. Apa kabar Bang kali ini? Alhamdulillah baik. Abang ini merupakan narasumber pertama di channel kita Bang ya. Iya, paling pertama. Video paling pertama. Dengar-dengar ini pengalamannya baru saja terjadi. Masih hangat Bang, 3 hari yang lalu. Ya kemarin Abang kesini ya belum bisa langsung ke sini. Iya. Baru hari ini bisa ya. Ya. Kalau malam ini mau bercerita tentang apa Bang? Ya kejadian waktu itu kemarin berarti waktu hari apa ya? Waktu hari Senin ya. Hari Senin. Hari Senin. Sendirian tuh. Sendirian itu Bang. Kita waktu main ke rumah saudara. Oke, tahan dulu Bang ya. Buat kawan-kawan yang mempunyai cerita horor, silahkan DM ke Instagram kami, ada di bawah sini nih. Linknya nanti ditampilkan di deskripsi. Saya ingatkan, tutup pintu dan jendela, barangkali ada yang ngintip rambut panjang dan tertawa melengking. Jangan nonton sendirian. Jadi gini Bang, ceritanya waktu itu kemarin lah ya, kita tuh ada main lah ke rumah saudara gitu. Nah rumah saudara saya itu ada di tetangga desa lah ya. Nah jalan menuju rumah saudara saya itu melewatin tempat pemakaman umum. Nah pada waktu itu berhubung saya belum punya kendaraan, jadi saya jalan kaki tuh ke rumah saudara saya. Saya waktu itu berangkat dari rumah itu sendirian ya, sekitar jam 2 siang itu. Kita main di situ ke rumah saudara saya. Nah, yang namanya sama saudara ya ngobrol lah apa, ngobrol sana sini. Nah, nggak kerasa tuh. Kebetulan waktu itu hari udah nunjukin pukul 5:30. Nah, saya mutusin tuh buat pulang karena udah sore juga kan. Karena rumah saya kan jauh, terus ngelewatin tempat pemakaman umum itu, makanya saya agak gimana gitu kan. Namanya kalau kata orang tua kan, kalau maghrib tuh nggak boleh keluar, mending nanti kalau habis isya gitu baru, kalau kata orang tua zaman dulu mah. Nah nggak cerita, udah tuh saya pulang jalan kaki sendirian. Nah di pertengahan jalan menuju pulang ke rumah itu, ada kiri kanan nih pohon bambu semua itu Bang, pohon bambu itu sebelum pemakaman umum ya, itu ada pohon bambu itu kiri kanan tuh bambu, jadi ruyuk awi kalau bahasa Sunda mah. Oh ya. Ya ruyuk awi. Nah terus gitu, nah pas saya mau masuk ke tempat pemakaman umum, tiba-tiba si
tubuh saya itu kayak ada yang dorong gitu bang. Tiba-tiba badan saya itu kayak lumayan berat gitu bang, kayak ya bukan lumayan sih, emang berat. Jadi saya jalan tuh kayak bungkuk gitu bang, kayak gendong gitu. Terus itu bang, sejalan menuju pulang itu saya bongkok kayak digendong aja, kayak digendong itu. Posisi saya itu kayak ngegendong. Itu kayak digendong tuh maksudnya kayak gendong anak kecil? Iya, posisi saya jalan ini kayak ngegendong gitu. Saya, badan saya ini berat, terus posisi jalan saya itu kayak ngegendong. Tapi ini nggak bisa dikontrol gitu. Iya, maksudnya nggak bisa tangan dikontrol ya. Tangan saya itu nggak bisa dikontrol. Jadi posisi tangan saya itu kayak ngegendong. Itu terus bang, sampai saya mau pulang ke rumah itu jalan saya kayak gitu terus. Itu yang namanya sore, mungkin ya namanya sore, terus mau maghrib juga. Itu nggak ada orang-orang bang, nggak ada motor, nggak ada mobil, apalagi mobil orang lewat aja nggak ada, sama orang lewat itu nggak ada. Ya, itu kebetulan saya pulang maghrib. Nah kalau kata orang tua zaman dulu kan, kalau maghrib itu nggak boleh keluar. Kalau kata orang zaman dulu mah lagi pada keluar itu demitnya. Nah, itu saya balik lagi nih cerita ya. Saya itu kayak ya itu ngegendong terus di jalan sama ngegendong. Nah sampai akhirnya saya mau jalan saya menuju pulang itu ada kayak jalan raya gitu kan, jalan raya. Nah pas di ujung saya udah berat banget itu kan, udah nggak kontrol. Pas di ujung jalan ada mobil lewat. Nah terus si mobil itu lampunya tuh bang kena ke saya, nyorot ke saya. Terus saya itu kayak waktu pertama saya mau di ini bang, mau dimasukin mungkin, itu kayak saya kayak didorong lagi gitu, kayak didorong lagi tubuh saya ini kayak ada yang dorong lagi. Nah terus itu alhamdulillah bang, pas saya kayak ada yang dorong itu badan saya enteng lagi bang, alhamdulillah. Itu mungkin kalau ada orang yang lihat itu mungkin aneh bang. Bang, itu pemakamannya di pinggir jalan raya maksudnya? Enggak, itu pemakaman tuh jadi cukup jauh dari ya jalan raya itu, cukup jauh bang. Dari pemukiman warga juga? Jauh ya. Posisi pemakaman umumnya itu jadi saya jalan dari desa ke rumah saudara saya itu lumayan jauh, jalan kaki gitu ya. Saya belum, ya namanya juga belum punya kendaraan, saya jalan kaki. Abang nggak ada rasa wah ada yang nggak beres nih? Saya sempat berpikir kayak gitu. Iya, sempat berpikir gitu, cuma mau gimana lagi, nggak ada orang-orang bang, nggak ada orang-orang, pasrah aja. Pasrah aja gitu. Saya itu waktu itu tuh ya bacaan sebisa-bisa saya, pokoknya itu saya bacaan terus tuh ya. Saya itu bungkuk bang, bungkuk kayak ya istilahnya kayak ada yang gendong saya aja, itu bungkuk saya. Terus ya cerita saya udah nyampe nih ujung jalan, ada mobil kan nyorot tadi, mobil nyorot ke saya. Nah saya kayak kejadian pertama waktu badan saya mau berat itu, kayak ada yang dorong lagi jelas gitu, kayak ya hilang kontrol lah gitu. Nah pas gitu kebetulan alhamdulillah badan saya enteng lagi itu bang. Nah, mungkin kalau ada orang yang lihat dari saya pas di itu Ruyuk Awi itu, pas kayak ada yang dorong itu, mungkin orang aneh bang, heran saya itu jalan bungkuk. Nah kebetulan waktu itu nggak ada sama sekali bang, nggak ada orang lewat, nggak ada motor, mobil, nggak ada, itu sama sekali sepi. Mungkin karena waktu juga kan, itu mau maghrib, saya beraniin. Ya sebenarnya saya juga nggak berani sih, cuma ya mau gimana lagi kan, nggak ada yang anter, satu nggak ada yang anter, terus dua nggak ada kendaraan, ya otomatis gimana lagi kan, ya udah saya beraniin aja gitu. Nah kebetulan waktu itu cuaca tuh jadi kayak gimana ya bang, kayak hujan tapi kecil-kecil itu bang, hujannya bang, gerimis. Iya gerimis kecil-kecil tuh waktu itu, kebetulan banget itu, makanya sepi banget di daerah itu, sepi, nggak ada yang lewat. Ya mungkin kalau kata orang bilang mah saya orang paling berani lah, karena ya itu jalan tuh sepi, jarang ada orang lewat, namanya juga Sabtu tempat makan umum. Dua ya mau tempatnya tuh kayak ada pohon bambu gitu kan, banyak ya, istilahnya serem lah gitu.
Itu saya beraniin bang, karena ya jalannya ada satu gitu. Itu bang hanya lewat pinggiran pemakaman apa emang aksesnya melalui jalur tengah-tengah pemakaman tuh bang? Iya itu tengah-tengah pemakaman. Jadi nih ini jalan, nah kiri pemakaman, kanan pemakaman. Jadi saya itu jalan Oh, di di tengah-tengah tengah pemakaman. Iya itu bang. Jadi bukan di pinggir jalan raya itu? Enggak itu kiri kanan itu ya pemandangannya, spotnya tuh ya pemakaman umum. Gitu. Sempet nggak ngelihat yang aneh-aneh lah gitu, sempet nggak? Ya mungkin nih waktu saya mau kayak ada yang dorong gitu. Saya tuh sebenarnya kayak ada yang gimana ya, kayak dibuntutin gitu bang, kayak dibuntutin. Itu sosoknya itu kayak bisa dibilang anak kecil-kecil tuh bang. Itu ada 5. Tuyul gitu maksudnya? Bukan tuyul. Kayak tuyul kan gitu kalau kata orang sini mah istilahnya jangkitan apa ya? Jangkitan? Iya jangkitan kalau kata orang sini mah gitu. Jadi saya sebelum waktu mau kayak berat itu badan, jadi di belakang saya itu kayak ada anak kecil itu 5, ada anak kecil itu karena apa ya, nggak ada penerangan gitu kan, saya otomatis ya udahlah gitu kan, jangan ganggu gitu, karena saya kan takut juga gitu kan, udah masing-masing aja gitu. Saya jalan lagi tuh, jalan terus lagi jalan-jalan. Nah, pas jalan-jalan tiba-tiba kayak anak kecil tapi larinya tuh cepet bang, sat gitu tuh cepet. Nah saya nengok ke belakang lagi, nggak ada lagi. Nah pas ketiga kalinya, yaitu mungkin dia pas kayak saya dorong itu mungkin dia naik ke badan saya, mungkin bisa itu mungkin ya. Badan saya bisa berat itu ya mungkin karena digendong sama sosok anak kecil itu. Saya itu jalannya lumayan jauh itu bang, ada 50 meter malah dari mau ke rumah saya itu 50 meter bang. Bayangin bang, itu saya jalan bongkok gini, karena di badan saya itu berat banget bang, sumpah. Itu saya mau minta tolong sama siapa gitu kan, soalnya nggak ada orang-orang gitu. Tapi alhamdulillah itu saya selamat. Mau minta tolong, mau minta apa gitu kan, nanya ke siapa, itu warung juga pada tutup. Itu jadi sebelum pemakaman itu ada kayak warung. Jadi pemakaman itu, di tempat pemakaman itu di sininya ada lapangan bola, jadi ada warung gitu. Di lapangan bola juga sama sepi, karena satu cuaca hujan, terus udah sore juga kan, mungkin udah pada pulang. Warungnya tutup, itu saya ampun lah bisa dibilang sepi banget itu bang. Tapi alhamdulillah itu berkat mobil yang lewat itu saya jadi itu lagi, mungkin jadi si sosok anak kecil itu takut sama cahaya mungkinnya bang. Jadi pas si cahaya mobil ngarah ke saya itu, saya badannya kayak didorong gitu, kayak mungkin ya loncat, dia dari badan saya itu loncat, cuk, saya langsung gitu hilang kontrol, kayak didorong gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Oke, makasih bang, ceritanya serem bang. Sejenis tuyul kecil-kecil, tapi namanya apa tadi? Jangkitan. Kalau orang di sini bilang mah jangkitan. Baik bang, akan ada banyak pertanyaan. Pas waktu kejadian abang nggak megang handphone, apa mencoba menelpon untuk menghibur diri, apa MP3 gitu nggak? Tuh saya sebenarnya megang handphone, cuma mati kebetulan. Habis dimainin juga kan di rumah saudara. Jadi benar-benar nggak ada akses apa-apa. Iya. Ngabarin siapa nggak ada ya? Nggak ada. Tapi sebelumnya abang sering tiap hari lewat situ, tapi misalkan di lain hari, siang hari, sore hari gitu? Sering, cuma kalau itu mah biasanya diantarakan sama sepupu, naik sepeda motor, terus sama teman-teman juga suka lewat. Tapi kebetulan waktu itu saya sendirian. Kalau nggak ada penerangan bang? Itu namanya penerangan tuh kayak orang zaman dulu bang, nggak ada, gelap. Berarti pinggir di pojokan daya kampung lah ya? Iya itu pokoknya gelap banget,
asli gelap banget itu bang. Jauh dari Jauh dari keramaian itu. Ah. Iya, soalnya ya mau ngapain juga kan, makam diterang-terangin. Ya Terus harusnya sih ada satu ah, minimal lampu kan dibuat. ada efeknya nggak, misalkan abang pas sampai rumah masih kerasa pegal-pegal bagaimana? Ya capek sih, namanya Capek. juga saya jalan bongkok tuh bang, jauh banget. Jadi ya waktu itu mah nggak kerasa ya, pas nyampe rumah, waktu pas saya kejadian mah nggak kerasa. Nah pas nyampe rumahnya tuh itu kaki badan pada pegel-pegel bang. Nggak ada makhluk-makhluk lain yang ngikutin abang? Nah Nggak ada. alhamdulillah itu nggak ada. Hmm. Ya karena mungkin gimana ya, itu mah namanya juga anak kecil mungkin bang. Kalau di Ya di dalam dunia manusia, itu, manusia dunia manusia itu kan namanya juga anak kecil, suka iseng. mereka iseng-iseng Ya, gitu mungkin mungkin. mereka iseng-iseng juga. Ya salah saya juga sih, nah Mm. nggak bisa itu juga ya, karena udah tahu maghrib gitu. Momennya pas, suasananya pas, Iya. gemar dikit hujan Iya. gitu ya. Saya salah saya juga gitu kan. Kenapa harus maghrib? Kenapa nggak nunggu badai isya dulu selesai gitu kan? Tambah gelap bang. Ya, ya juga sih. Ya. Serba salah. Tapi untung saja bang ya nggak ketemu jenis-jenis makhluk yang lain nih bang ya, kayak kuntilanak, genderuwo, ada apa, pocong Nah, gitu. ngomong-ngomong soal pocong, saya waktu itu pernah nih bang. Tapi itu waktu itu beda waktu. Oh bukan di hari itu. Bukan kemarin. Ini mah beda waktu. Itu juga serem banget bang. Oke bang, tahan dulu. Ini teman-teman Reksa Bumi, Henry mau lanjut cerita bertemu dengan pocongnya nih, kayaknya lebih menyeramkan lagi nih karena ini udah legendaris banget ini sosok satu ini nih. Silakan Bang Henry. Mumpung lagi di sini, saya ceritain lagi aja kali ya bang buat teman-teman Reksa Bumi nih. Ini ceritanya serem banget asli bang. Itu juga waktu itu, jadi ceritanya gini bang. Waktu itu kita lagi main di rumah teman. Ini beda nih bang. Jadi kita sekarang mah beda tempat gitu, nggak di yang waktu kemarin itu di rumah saudara itu. Jadi sekarang kita main di rumah temannya. Ya bukan teman sih, kayak ada masih ikatan saudara gitu. Kita main tuh ya. Kita waktu itu berangkat tuh jam 1 siang lah ya, jam 1 siang. Kita main, yang namanya anak muda kan biasanya suka ngegame tuh bang, mabar. Nah kalau udah mabar kan lupa waktu tuh, lupa waktu. Itu rumah saya menuju rumah teman saya itu lumayan jauh bang. Nah karena kasihkan ngegame waktu itu kita mabar kan, jadi lupa waktu. Nah waktu udah nunjukin pukul 11 malam bang. Saya mutusin balik dong, udah malam gitu kan, udah malam. Nah, sekalian juga kan waktu itu kebetulan perut saya lapar, jadi saya beli nasi goreng dulu. Nah udah selesai beli nasi goreng, saya lanjut pulang tuh. Nah biasanya si teman saya itu suka ngantar sampai ke rumah. Nah kebetulan waktu itu motor dia lagi dipakai sama bapaknya, motornya itu lagi dipakai gitu kan. Nah jadi otomatis saya mau nggak mau ya udahlah jalan kaki aja, kata saya, nggak apa-apa kan. Nah, saya jalan kaki tuh. Sebenarnya perasaan saya juga udah gimana ya, yang namanya juga mungkin mau ketemu kayak gitu, jadi gimana ya, perasaan tuh nggak enak tuh bang, kayak gelisah gitu gimana kan. Malas banget nih gua pulang gitu kan. Ya satu jalan kaki juga capek, abis ya enggak namanya juga ngegame kan terus fokus itu kan capek. Nah balik tuh kita jalan kaki balik. Nah waktu itu jadi di pas dekat rumah teman saya itu bang, jadi ada kayak bangunan kosong gitu, bisa dibilang bekas apa ya, jadi bekas material gitu bang, udah terbengkalai gitu, sekitar 5 tahun nggak dihuniin itu, nggak dihuniin bang, 5 tahun. Nah parah nggak coba bang, di depan sini nih, di seberang jalan itu ada bangunan kosong kayak material. Nah di depannya lagi juga bangunan kosong bang, gitu.
bangunan kosong. Nah kalau di sini jadi dia bekas pabrik besi udah nggak beroperasi lagi gitu. Itu juga udah lama kosongnya bang, sekitar 10 tahun udah nggak beroperasi lagi. Itu waktu saya masih kecil itu sempat buka, terus dia mungkin kayak yang bangkrut gitu, terus udah tutup, dibiarin aja ya. Tempat juga kumuh, kotor, otomatis makhluk yang di situ kan mungkin pada datang gitu kan, nempatin, bukan manusia lagi. Nah singkat cerita saya pulang. Nah, pas saya tuh ragu mau lewat material sama pabrik besi yang terbengkalai itu jalur menuju rumah saya itu dekat bang, cuma ya kalau saya berani itu serem banget jalannya tuh, terus juga jalannya juga sempit. Nah ada lagi sebenarnya akses menuju rumah saya itu, tapi dari sana bang jauh ya, bisa dibilang jauh banget gitulah dari sana mah. Kalau dari sini kan Motong Kompas dekat. Nah jadi waktu itu saya mutusin buat ngeberaniin lewat yang material sama pabrik besi kosong itu. Udah gitu saya jalan kaki menuju rumah. Saya ngelewatin rumah kosong itu, pabrik bekas itu, toko bangunan sama pabrik besi itu. Tiba-tiba, padahal itu masih jauh ya bang, itu posisi saya sama toko bangunan itu masih jauh. Itu saya kayak nyium bau mati, itu wangi banget bang, wangi. Saya dalam hati saya itu udah anjing gitu kan ya, kenapa sih gitu kan, lagi lemas ya, otomatis jam 11 malam kan lagi gimana ya, ya istilahnya waktunya tidur gitu kan. Saya baru pulang main dari siang bang, terus belum makan juga kan, lemes, pasti ada yang nggak beres nih kata saya gitu kan. Lah saya beranin aja gitu. Nah, pas cium bau wangi itu, tiba-tiba badan saya itu kayak astagfirullahaladzim gitu kan, berat bang, kayak punggung itu berat banget. Gimana ya, setengah sadar gitu bang, kayak sadar tapi dibilang sadar tapi nggak sadar gitu, dibilang nggak sadar tapi sadar gitu. Itu tiba-tiba saya jalannya itu jadi loncat-loncat bang. Astagfirullahaladzim, saya di dalam hati saya itu bacaan terus yang saya bisa itu bacaan terus. Astagfirullahaladzim, saya bacaan terus ayat kursi apa saya bacain gitu kan. Saya masih loncat-loncat bang. Maksudnya itu abang seperti kesurupan pocong gitu? Iya maksudnya. Itu saya jalan tapi abang sadar tapi gak bisa kontrol. Iya nggak bisa badan kontrol, itu iya nggak bisa kontrol badan bang. Itu saya jalan loncat. Iya kayak pocong aja gitu. Astagfirullahaladzim, kata saya kan udah waktu lagi malam gitu kan, saya belum makan, lemas gitu ya. Mungkin saya juga waktu itu saya kebetulan pikiran saya kosong, bengong gitu. Tiba-tiba itu langsung kayak ada yang masuk, terus gelap banget bang itu. Nah tiba-tiba itu saya jalannya kayak pocong itu, loncat-loncat. Itu alhamdulillahnya bang, itu saya nggak akan jalan gitu. Ya jadi posisi toko bangunan sama toko besi itu kan di tengah-tengahnya itu jalan bang. Jalan raya gede, jalan raya satu. Ya bang, untung nggak ke tengah. Iya, kalau ke tengah mungkin belum alam. Itu sekitar berapa lama bang abang mengalami kejadian itu bang? Kalau mungkin kalau kata saya itu ya sekitar 10 menitan itu bang. Nah itu saya bisa sembuhnya itu karena ada orang lewat. Mungkin dia melihat saya lagi apa mungkin gitu, loncat-loncat gitu kan. Jadi alhamdulillah itu ada ayah dari teman saya itu mungkin. Gimana reaksi ayah itu? Ya mungkin dia bingung, awalnya dia bingung mungkin lagi nih bocah lagi ngapain gitu kan, malam-malam loncat-loncat. Nah terus dia nyamperin saya tuh. Saya diem aja waktu itu. Nah terus dia samperin, mungkin dia ya kayak bacaan gitu kan, terus dia nyadarin saya gitu kan. Kamu tadi lagi apa, kata saya. Kayak bapak teman saya itu kan. Nggak tahu pak, kata saya kan.
Saya itu tadi habis main dari rumah teman saya gitu kan. Ya tadinya saya nggak berani lewat sini gitu kan karena udah malam juga. Terus posisi saya lagi sendirian pak, kata saya tuh. Saya tadi bengong dikit, mungkin itu masuk. Emang kenapa pak, kata saya kan. Kamu tadi katanya loncat-loncat di pinggir jalan, untung nggak ke tengah gitu kan. Kalau tengah kan bahaya mungkin kan. Ya udah makasih pak gitu kan, kata saya. Itu beneran pak, saya nggak, ya gimana ya, kayak sadar tapi saya nggak bisa ngandalin badan saya itu bang. Jadi dibawa dulu saya ke rumah tuh, ya mungkin biar sadar 100% sadar gitu kan, dikasih minum, terus dibaca lagi, kasih minum. Nah, terus dia cerita, kamu tadinya kenapa, katanya. Ya itu, kata saya tuh, saya lah habis main dari rumah teman saya. Nah pulangnya saya mutusin buat lewat sini karena waktu itu saya capek, kata saya tuh kan, dari situ kan jauh. Kalau dari sini kan motong komprominya katanya kan gitu. Udah tahu malam gitu kan, sendirian, bengong lagi. Ya mau gimana lagi pak, saya tuh perut lapar, lemas gitu kan. Saya ya pengen cepet-cepet nyampe rumah gitu kan, buat makan gitu kan, istirahat. Tadi kata si bapaknya teman saya itu, tadi kamu tuh untung saya ngeliat kamu loncat-loncat, katanya. Kirain lagi apa gitu kan, kata si bapaknya teman saya itu bang. Kirain lagi apa, katanya. Saya tanya lagi tuh, jadi saya itu tadi kenapa bang? Aduh pak, kata saya kan, jadi mungkin kamu itu kayak dimasukin sosok pocong itu bang. Ya mungkin penunggu, sosok iseng penunggu toko material yang sudah terbengkalai itu bang. Jadi dia tuh iseng lihat saya bengong, langsung dia masuk gitu. Yang namanya kayak gitu kan, kalau masuk itu karena pikiran kita lagi gosong, bengong, kesempatan mungkin, wah nih bocah lagi bengong nih, sasaran gitu kan, langsung masuk mungkin. Saya loncat gitu bang, setengah sadar setengah enggak sebenarnya. Saya dibilang sadar, saya nggak bisa kontrol badan gitu kan. Ya lagi ngapain juga saya bisa jalan kaki, bisa kenapa harus loncat kan. Ya gitu kan, oh secara logika lah. Nah pas udah gitu saya minta antar tuh sama bapaknya teman saya naik motor. Udah katanya saya antar aja, kata bapak teman saya itu. Udah saya antar aja yuk sampai rumah. Pas saya udah minum udah sadar lah, udah fresh gitu kan. Nah saya diantarin ke rumah tuh, antarin ke rumah. Otomatis pas diantarin kan otomatis mungkin bapak sama ibu saya dengar ada bapak teman saya itu, jadi langsung keluar. Kenapa, katanya, kok diantarin gitu kan. Tadi ini katanya si Henry itu loncat-loncat katanya di pabrik besi sama itu, antara pabrik besi sama toko bangunan yang udah terbongkar itu, katanya. Oh kenapa, katanya kan. Saya tadi habis beli makan, pulang beli makan, saya pulangnya motong kompas lewat sini, katanya. Kata saya itu kan lewat pabrik besi sama toko bangunan yang terbongkar itu. Lagi kamu udah malam, kata ibu kan. Ya gimana lagi, orang saya lapar gitu kan. Kalau lewat jalan situ kan muter, itu jauh banget gitu kan. Ya lewat sini aja lah, kata saya tuh. Nah berani-beraniin aja. Jadi mungkin gitu aja bang ceritanya. Oke, terima kasih cerita horornya Bang Henry. Sebelum mengalami kejadian itu, apa yang Anda lihat bang? Ya kayak ada gimana ya, bayangan gitu. Itu kayak bayangan tapi cepet banget itu bang. Ya, pertama banget kayak ada bau melati, bau banget bang, kecium banget itu bau melati. Nah saya udah kata saya masing-masing aja gitu. Berarti nggak ada sosok-sosok yang sempat abang lihat kan? Ada. Nah gini pas nyium bau minyak wangi, terus saya jalan lagi tuh. Nah pas jalan lagi di belakang saya tuh kayak ada yang lewat gitu. Saya diam aja. Nah pas bayang lewat itu saya udah
berat banget gitu, badan saya udah berat banget gitu kan. Nah ya itu saya hilang kontrol, nggak bisa kontrol badan, itu saya jalannya udah loncat-loncat jalannya bang. Terima kasih Bang Hendri. Itulah teman-teman cerita horor dari Abang Hendri. 2 kali ini ya Bang ya, cerita ya Bang ya, Cerita, sama Bang. jangkitan sama ini yang pocong ini kan. Sebenarnya kalau diceritain masih banyak, tapi tunggu aja nanti. Oke, teman-teman, itulah cerita horor dari Abang Hendri. Jangan lupa buang sisi buruknya, ambil sisi baiknya. Dan saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Segitu saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.